Halo teman-teman semuanya, saya Sani ya. Di sini saya akan membahas konsep wilayah dan tata ruang. Apa sih wilayah? Nah, wilayah adalah bagian permukaan bumi dengan karakteristik tertentu, baik alamiah maupun buatan manusia. Yang membedakannya dari wilayah lain ini, jenis wilayah tersebut meliputi administratif, fungsional, kultural, dan ekologi. Nah, lalu juga ada yang tahu nggak sih apa itu tata ruang? Nah, tata ruang adalah proses perencanaan dan pengaturan pemanfaatan ruang untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Ini juga mencakup perataan ruang dan alokasi sumber dayanya. Nah, rencana tata ruang ini juga dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama ada nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Nah, masing-masing dengan tujuan dan kebijakannya spesifik. Teman-teman, ada yang tahu nggak sih kalau laut juga ada batas wilayahnya loh? Ada yang tahu nggak apa saja? Pertama ada garis dasar. Nah, batas laut ini ditarik dari garis dasar yang ditentukan pada pantai terendah saat surut. Nah, garis ini juga menjadi titik awal pengukuran untuk batas laut lainnya. Nah, yang kedua ada laut teritorial. Nah, dari garis dasar ini, batas laut teritorial juga diukur sejauh 12 mil laut sekitar 22,2 km ke arah laut lepas. Nah, dalam wilayah ini juga Indonesia memiliki kedaulatan penuh. Yang ketiga ada landasan kontinen dan zona atau yang bisa disingkat dengan ZEEE. Nah, selain laut teritorial juga batas mencakup landasan JEE yang memiliki ketentuan hukum tersendiri. Nah, proses ini memastikan pengelolaan sumber daya dan perlindungan kedaulatannya negara di perairan internasional. Adapun contoh kebijakan ruang yang efektif dalam tata ruang. Yang pertama ada rencana tata ruang wilayah atau yang disebut dengan RTRW. Nah, kebijakan ini mengatur memanfaatkan ruang secara konferensif, mencakup struktur ruang, pusat kegiatan, dan sistem prasarana untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Yang kedua ada pengendalian pemanfaatan ruang. Nah, di mana pemerintah daerah mengeluarkan instrumen pengendalian yang efektif termasuk sanksi bagi pelanggar peraturan tata ruang untuk memastikan kepatuhan masyarakatnya. Yang ketiga ada partisipasi masyarakat. Kebijakan ini juga melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan tata ruang, mendorong kesadaran dan kepatuhan terhadap peraturan yang ada. Nah, kebijakan ini juga bertujuan untuk menciptakan tata ruang yang berkelanjutan dan seimbang antara kebutuhan ekonomi, sosial, dan lingkungannya.